Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, sebelumnya saya biasa ngikuti kajian lewat YouTube. Agak didekatkan. Biasanya saya lihat kajiannya Ustadz Gus Pulasan lewat YouTube. Untuk kali ini saya baru datang ke sini. Ini ada beberapa kejadian yang saya alami Gus ketika saya berzikir. Awalnya ya zikir sirul asrol itu kayak naik turun, kadang lupa, kadang ingat. Kemudian saya itu berjenengan juga pernah ngomong di YouTube, zikirlah selama 40 hari, niatkan 40 hari. Saya niatkan itu akhirnya Gus 40 hari saya pengen zikir sirul asrol. Akhirnya enggak lama sampai seminggu mungkin Gus itu ada perubahan. Jadi perubahan itu seminggu pertama agak sedikit ngagetin gitu ya. Kemudian Jumat kedua itu dari Jumat perubahannya. Kemudian Jumat kedua lagi itu perubahannya tambah drastis Gus. Jadi tubuh saya ini jasadnya kayak mau keluar dari tubuh. Kemudian suami saya lihat saya itu kayak mau mati. Jadi kaki saya itu dingin, naik kepala saya panas. Kemudian saya ditanya suami, kau mikir apa? Mikir apa? Allah, Allah, Allah gitu aja Gus. Tapi suami takut saya kehilangan saya mungkin. Saya itu udah ikhlas. Kalaupun aku mati aku ikhlas gitu ya. Saya kan ketika saya zikir itu lihat sesuatu macam-macam Gus. Enggak tahu apa yang kuda berupa wajah saya atau macam-macam. Tapi kita itu saya hanya bilang ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tujuanku hanya engkau ya Allah dan aku ingin mendapat ridhomu. Itu terus hilang, bayangan-bayangan itu hilang. Ketika saya zikir sambil duduk, saya enggak merasakan lihat-lihat sesuatu itu awalnya zikirnya sambil tidur. Kemudian ketika zikir sambil duduk, yang terjadi adalah tubuh saya itu semakin mengembang seperti mau kayak mekar, keropok itu mekar. Kemudian dia itu tegang kayak mau keluar tapi enggak bisa. Itu apa harus saya lakukan? Saya itu takut akhirnya mau zikir lagi. Takut. Awalnya takut, padahal saya sebenarnya pasrah sudah. Suami takut kehilangan saya kayaknya. Akhirnya ini saya beranikan tanya ke Gus Muklason. Tadi saya juga sudah WA mau sowan sebenarnya. Jadi banyak kejadian lagi sebenarnya Gus, tapi mungkin panjang ya. Jadi itu aja apa yang saya. Pundi? Saya Surabaya Gus. Oh Surabaya. Tadi saya sudah WA Gus Muklason mau sowan, kita bisa. Itu pertama yang saya tanyakan apa yang harus saya lakukan. Kemudian yang kedua, kalaupun seandainya zikir itu misalnya seperti yang Gus Muklason katakan, habis wirid ada dapat warid ya. Nah itu saya nggak tahu waridnya kayak apa. Itu kalau kita sudah mencari makrifat, itu kita harus ngapain setelah itu? Tetap istiqomahnya yang seperti apa? Ngoten nggih. Nggih. Matur nuwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat si Salik itu orangnya yang melakukan suluk untuk menuju wusul bertemu Allah yang sudah dimodali dzikir sirul asror. Urusan persoalan di tengah jalan itu Allah mementokkan, memperlihatkan kejadian-kejadian yang di luar akal sehat manusia. Itu merupakan salah satu tanda bahwasanya ruhaniyah jenengan ini meripat hati jenengan dibuka Allah tentang kegaiban makhluk. Berhubung awal sudah dimodali Fakodistam sakabil urwatil wusko, tali terhadap Allah yaitu dzikir sirul asror, maka si Salik gak perlu ada rasa wedi atau takut apapun bentuknya. Si Salik tidak akan muncul rasa takut manakala dzikir sirul asor itu berfungsi. Pertama, sirul asor kan
Su'aul basiroh, keterangane jenengan iki sadar yang memperjalankan jenengan hanya Allah. Umpama bertemu terhadap apapun, semua itu yang sebagai subjek atau isim fa'il di dalam makhluk-makhluk apapun itu ya cuman Allah. Ini nggak akan pernah takut. Otomatis orang lain, suami atau anak yang mendengarkan keterangan kejadian jenengan nggih takut. Kalau beliau belum memegang sirul mesti takut. Sing suami takut kehilangan, nggo yo nek balik. Nek gak balik piye? Terus aku kok golek endi maneh? Gak kau oleh golek jenengan biyen niku angel nglani. Nggih ta? Diewangi tukaran apa tukaran beda pendapat dengan saudara dan lain sebagainya. Loh, kita tidak boleh melihat memandang dari sudut orang lain, jangan. Intine jenengan tatkala diterjadikan Allah di dalam alam kasyaf yang tadi dikatakan kok kula mengembang tambah gede buta bae. Seakan-akan memang seperti itu. Kalau boleh ditanyakan itu apa? Bon, sampai buka di dalam surah Ibrahim ayat 3. Jikalau nafsu itu tidak bisa menghalangi jenengan memberikan suguhan tentang gebiarin dunya, langkah berikutnya nafsu itu akan melakukan wayasudduna an sabilillah. Tidak bisa wayastakhibunal hayata dunya, langkah kedua nafsu akan mengambil menghalang-halangi Anda. Bagaimana si roh si salik ini takut ya? Akhirnya mikir-mikir, iya anakku si cilik, utangku si ukeh, wis macem-macem. Jadi gak diteruske karena ada ketakutan. Kalau ini Anda tetap berjalan terus, langkah terakhir nafsu itu akan membikin dalam hati jenengan wayabghunaha iwaja, berupaya untuk membengkokkan tujuan jenengan. Itu tadi karomah tadi, otomatis Anda akan tujuannya jadi orang sakti. Ya wis nang karomah. Ini tanda kalau kejebur. Kalau Anda tetap berpegang teguh dengan dzikir sirul asr, maka ketika su'aul basyiroh mesti langkah kedua akan sampailah ke ainul basyiroh, bahkan hakul basyiroh, nanti bertemu Allah, masuk di dalam alam akhirat. Al-waridu yujadu, itu akan bisa kau temukan warid utawa alam utawa kemakrifatan itu hanya di alam akhirat. Bertemu Allah itu ada di alam akhirat. Artinya detik-detik dalam hati jenengan Bu dinyalakan cahaya makrifat itu. Lah support saya terhadap jenengan, apa yang langkah harus dilakukan, motivasi saya untuk jenengan Bu, apa yang harus jenengan lakukan. Pun mengke sampean buka ning omah surat Al-Ahzab ayat 41-42 niku mawon sampean buka. Di situ maksudnya
Terus di saat jenengan itu baik keadaan senggang maupun repot, hati tetap berzikir. Pun niku motivasi saya. Oke, berikutnya Ibu masih ada? Enggak ada? Kalau enggak ada tak lempar nang Pak E. Pak E nambah situ engkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Gus, teng Al-Qur'an enten langit sapitu lan bumi sapitu. Mana hakikate niku ya napa? Oh, ngoten. Nomor kali terus panggenane teng jasad niku teng pundi mawon? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menjawab ini dari sisi syariat atau thariqah. Malah engko ndadekno mbundeli atimu. Ora paham. Sab langit pitu, sab langit bumi pitu. Kok boleh muncul aran, oh ono ini, ono ngene. Kapan sab langit pitu? Awak dhewe kapan? Bun, ngeten. Mengapa disebut 7? Mengapa harus disebut 7? Karena hari itu jumlahnya 7. Mulai Ahad, Minggu, jebule wonten Sabtu. Nanti muter ke, artinya gini. Apa yang berkenaan dengan tata ilmu syariah, ikulah jasa toh. Untuk mendidik hati sampai tentang jasmani. Contoh, ilmu syariah agama Islam iku memberikan pengajaran. Kuwi nek luwe ya mangano sego, ojo mangan watu. Lho wis tatanan. Nasinya juga begitu, harus bersumber dari nasi yang halal. Lah ngoten nggih? Berdagang yang ngono, jangan ada riba. Ditata segini bagusnya oleh Allah, yang semata-mata untuk memegang melestarikan habluminan nas, hubungan sesama manusia. Sebab kalau jenengan iki tidak mengikuti hukum yang sudah Allah tetapkan di dalam hukum syariat, contoh dodolan yun sewu, kula niki dadi maklar, Pak. Maklar tanah. Ngeten. Saya jenengan suruh untuk menjualkan tanah. Oke. Berapa ini nanti jenengan berikan tanah? 100 juta. 100 juta. Oke. Lalu saya tawarkan pada orang lain. Dianyanglah pada orang lain 125. Berarti saya laba 25. Terus ngomong. Asale kita itu punya patokan dari pemilik tanah itu 100. Berhubung hatiku pingin punya laba agak banyak, aku bilang sama pembeli, nyun sewu, kemarin satu hari dianyang orang 30 gak tak kasihkan, jenengan kok malah 25 estui lo gelem dek wingi tak kasihkan. Iki berarti khurafat saya menceritakan yang dusta. Ini namanya riba. Padahal enggak. Maksud saya supaya saya mendapat di atas 25. Akhirnya pembeli, ya wis tak tambahi 135. Loh wis, saya mendapatkan lagi 15 juta. Akhirnya ngomong ini, wis kanggo sampean, wis gak mau umpam kanggo wong lain enggak wis. Ya wis,
Iki maksudnya supaya cepet-cepet selesaikan. Tapi ngene lho, sampai tak kayak waktu kalau 2 hari gak cash, iki tak kasihkan orang lain lho. Mumpung awakmu tak anggap dulur. Wah, gara gayani lho, gayani. Padahal ruwi bathok iku. Loh. Nyun sewu. Akhirnya aku ngomong si punya tanah, "Bos, dinyang mek 90 he. Ati kepingin oleh maneh. Ya apa, Bos? Jane ya wis 100 iku ae lho. Tak rayu masa 2 hari. Iku kan arepe ngekes ya toh. Akhir-akhirnya ya wis 90 wis. Engko metu piro, Bos? Ngono. Lah biasa lah ngoten nggih. Ya umumnya ya 5%. Lah ngoten nggih, biasa. Ya wis engko tak siapno 5% awakmu. Ketika saat posisi sing jual tanah tahu dan mendengar kalau payunya 135, mangkel enggak? Mangkel. Estu mangkel. Loh, ingat hukum syariat Allah tetapkan semata-mata untuk hablum minan nas itu sinkron. Enggak ada ati loro. Coba kok ngomong jujur-jujuran mang ya apa seperti Rasulullah. Rasulullah itu membawa bajunya Siti Khadijah. Dipatok rego 10 dinar. Des, 10 dinar kali Siti Khadijah. Dibawalah beliau ke pasar. Terus ada orang beli. Ya Muhammad, berapa harganya jaket ini? 10 dinar. Saya dari beliau Siti Khadijah ini belum jadi garwa, gitu. Niki sedoso dinar, 10 dinar. Umpama saya beli 10,5 gimana? Monggo. Ini. Bahkan berarti beliau badi setengah. Terus lain waktu tanya, tuku kopiah, regane piro? 1 dinar. Kula nggak ada setengah dinar, angsalah nih. Niki Rasulullah dikasihkan. Berarti Rasulullah niku rugi 1/2 dinar. Bojo kula nyidam kopiah sampean. Ya nak. Das pundi kula gadah mek 1/2 dinar. Lho Rasulullah niku mboten ngomong ngeten, kulaane ae 1 dinar. Mboten kados sampean kali kula. Kadang-kadang malah kulaane ngomong 2 dinar. Lah ngoten lho. Iki enggak Rasulullah. Nggih monggo pun nek ngersakake. Lho ngene kok Allah ganti dengan yang lain. Suatu saat Siti Khadijah itu dengar terhadap si pembeli ini. Kemarin aku beli jaket yang di kaum Muhammad itu 10,5. Kerungu. Beliau nggak jawab. Siti Khadijah ini 10 dinar payu 10,5. Nggih diomong, kula sampeyan paringi sembarang monggo. Itu Rasulullah. Boten langsung umpama kita saut setengah, lah una mboten toh. Nah, beliau itu burung nggawa nawakno regane baju tadi. Lah, ketika saat bertemu terhadap orang yang beli uangnya gak cukup, itu enggak ngomong setengah, dibeli setengah enggak. Jadi beliau tetap mengembalikan sesuai dengan harganya tadi 1 dinar. Itu Rasulullah. Terus kita bagaimana? Kebanyakan kita enggak seperti itu. Banyak ribanya. Makanya halalallahul bai'ah kata Rasul wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu apa? Itu tadi bercerita
yang dusta, yang punya maksud supaya lekas dibeli, itu nggak boleh. Wis. Ini setiap hari, Pak. Jasmania kita menghadapi persoalan yang langsung tabrakan dengan hukum syariat itu setiap hari, Pak. Mulai Ahad sampai Sabtu. Itu mutar terus mutar. Terus ruhaniyah. Itulah samawat. Kalau jasmaniyah adalah ard, bumi. Sekarang samawat. Allah sudah bersumpah di dalam surat Al-Asr, demi masa sesungguhnya banyak manusia dalam kerugian besar. Maksudnya apa? Waktu demi waktu, ngapunten kang kathah, mulai hari Sabtu mulai hari Ahad sampai Sabtu, hatinya dipergunakan hanya untuk bersenang-senang, bertemu terhadap hubus syahwah. Sebelum dia itu masuk di jalur hakikat, pasti siapapun kita seperti itu. Pasti. Makanya dikatakan innal insana sak temene akeh menungso iku lafi husrin. Iku lafi husrin ing dalem kerugian yang amat besar. Jadi hari demi hari itu dipergunakan untuk berjalan di atas makhluk. Jadi tidak mau masuk bertemu Allah di alam akhirat, nggak mau. Ini kebanyakan manusia. Sekarang apa yang dimaksud sab langit bumi pitu secara hakikat itulah setiap hari demi hari kita gunakan untuk hati ini bermahabbah-mahabbahan terhadap selain ilahun wahidun. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita itu menjadi budaknya hawa nafsu. Ada di situ. Yes. Pertanyaannya nomor 2, ada enggak tadi? Satu dok ya? Satu pun. Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, sampai gak usah tanya lewat WA kapan ojo kakean engko tak lewat no statusku, sebab iki bersifatkan untuk kalangan sendiri, tidak untuk yang lain. Baca kapan di statusku itu, nanti akan saya kasih pengumuman kapan berkumpulnya bagi mereka yang ada waktu untuk berkumpul. Yang jauh nggak bisa datang itu bagaimana, sementara hatinya ada keinginan. Nanti ada solusinya, ada solusi. Yang jelas maksud dan tujuan ini adalah Anda supaya mendapatkan payung, biar nggak kehujanan kalau hujan, tidak kepanasan kalau panas. Artinya menyongsong situasi kondisi. Aku gak nakut-nakutin ndak. Lala apa sih nakut-nakuti? Apa salahe sampai niku nanti nggo payung. Walaupun gak udan panas iso payungan adem ya ta. Umpama terjadi hujan gak go hujan, itu loh maksud saya. Tidak ada maksud yang lain. Satu. Nomor 2, jangan pernah kau mengikuti acara nanti manakala dalam dirimu, hatimu belum paham betul tentang dzikir sirul asr. Yang kedua, pengamalannya bagaimana. Jangan pernah ikut dahulu. Paham ya? Walaupun jenengan itu umurnya 30 antara sampai 50, jangan dulu. Sungguh jangan dulu. Dan yang namanya api ini akan bahaya bagi anak kecil. Walaupun anak kecil itu suka mainan api, tapi dia tidak akan merasa kalau ini bahaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.